Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mutalazi maini ila yaumil qiyamah. Ma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayatu zaman ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Ayabtal yaumullah bisalasin baliyah. Al awwalu yarfa'ullahu ta'ala barakata min kasbihim, wasaniyatu yusalitullahu sultanan doliman, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Anas, yang saya hormati bapak-bapak jamaah sholat subuh Anas, semoga kita semua diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, sehingga tetap istiqomah dalam melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh, dan bisa dilaksanakan secara berjamaah dan dilanjutkan dengan acara ta'lim atau diskusi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bertatap muka, bermuwajahah dengan para jamaah subuh Masjid Anas ini, karena tadi malam dapat WA dari Pak Ustadz bersediakan untuk mengisi kajian di pagi hari ini. Ya, saya bilang insya Allah kalau gak kesiang. Kadang-kadang kesiangan Ustaz juga. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan apa yang nanti akan disampaikan, terlebih dahulu nanti barangkali kekeliruan atau kesalahan baik di dalam ayat yang dibacakan atau secara pemahaman, saya berharap pada jamaah atau kepada Ustadz sendiri bisa meluruskan, karena saya juga masih belajar Ustadz, sama-sama belajar gitu kan istilahnya. Dan juga bukan berarti saya sudah bisa melaksanakan apa yang saya sampaikan, tetapi paling tidak kita berusaha untuk bisa melaksanakan apa yang kita telah pahami, apa yang kita telah ketahui. Karena kita di satu sisi kita ini dituntut untuk menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, apabila kita tidak bisa
melaksanakan apa yang telah kita sampaikan atau ilmu yang kita telah dapati tidak bisa kita mengamalkan, ini konsekuensi daripada keilmuan kita yang kita dapati dan kita belum bisa melaksanakan, ini juga luar biasa konsekuensi ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kalau diibaratkan saya ini mencuci tangan sambil mencuci piring. Betul Pak? Saya maksud membersihkan piring, tetapi mudah-mudahan tangan ini jadi bersih. Jadi di samping menyampaikan apa yang kita pahami, ya mudah-mudahan bisa menjadikan introspeksi diri, lebih bisa mengawasi, mengkoreksi diri sendiri. Paling tidak kita merasa malu, kita menyampaikan kepada orang lain, kok kita malah yang melaksanakannya. Maka ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala tidak main-main. Ada salah satu ayat yang menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka kepada seseorang menyampaikan sesuatu kepada orang lain padahal dia sendiri tidak bisa melaksanakannya. Ini ujian terbesar buat para ustadz, buat para mubalik atau para ilmu. Tapi di sisi lain kita ini diperintahkan untuk saling mengingatkan. Watawasau bil haq watawasau bisabr. Kita saling mengingatkan di dalam jalan kebaikan dan jalan kesabaran. Artinya dengan adanya ayat seperti ini, paling tidak kita berusaha untuk sama-sama memperbaiki diri kita masing-masing, baik di dalam perilaku sehari-hari, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang berhubungan dengan secara hak adami, secara manusia sosial. Karena sungguh berat ancaman-ancaman atau konsekuensi daripada orang-orang yang sama sekali tidak mau memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 3 akibat bagi orang yang menjauh daripada orang-orang yang berilmu atau fuqaha, orang-orang yang Allah beri pemahaman tentang agama. Seperti salah satu hadis yang saya bacakan di mukadimah tadi, sayati zamanul alal ummati, akan datang pada suatu saat, suatu zaman di mana pada waktu itu yafiruna minal ulama wal fuqaha, orang-orang itu pada menjauh dari siapa? Dari para ulama dan orang-orang dan para fuqaha. Artinya fuqaha ini adalah orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agama. Ketika pada saat itu atau orang-orang pada saat itu telah menjauhi para ulama, menjauhi para fuqaha, maka ada 3 paling tidak yang Allah akan berikan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya melanjutkan, kalau dilihat dari segi kalimat ini, sayati ini, kalau menurut para santri ini kalimat fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini kemasukan huruf sin. Maka maknanya sayati itu adalah
akan datang dengan memberi makna qarib. Paling tidak sebentar lagi. Beda kayak saufa. Sayangkihu godan. Saya akan nikah besok. Itu beda. Kalau saufa yankihu godan, saufa yankihu itu lain artinya. Kalau saufa itu paling tidak 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, atau mungkin 1 tahun. Tapi kalau kalimat fi'il mudhari dimasukkan sin tanpis, maka memberikan makna qarib. Artinya sudah dekat dan mungkin sudah terjadi. Nah, ada 3 akibat bagi manusia ketika menjauh daripada para ulama dan para fuqaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-awalu yarfa'ullah ta'ala barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah akan angkat barokah kasabnya, barokah usahanya. Apa itu barokah? Maksud Allah angkat itu bukan berarti yang usaha pada bangkrut semua, bukan. Artinya barokah ini adalah ziyadatul khair, kebaikan daripada apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan, tidak ada. Paling sedikit. Ya, kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Ukur barokah apa tidaknya harta atau jabatan atau kedudukan, pangkat yang kita sandang itu adalah ketika kita diberikan harta, apakah harta itu menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa malah menjadikan diri kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ngukurlah khair, barokah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang menjauhkan dirinya daripada ulama dan fuqaha, maka orang tersebut akan Allah angkat barokah kasabnya, barokah usahanya, barokah pekerjaannya. Mungkin yang dimaksud di sini adalah menjauh secara bukan hanya secara dohiriyah atau secara jasmani, mungkin secara rohani. Boleh mungkin orang itu dekat para ulama, dekat dengan para fuqaha, dekat para habaib, tetapi kelakuannya yang dilihat jauh daripada apa yang disampaikan oleh ulama tersebut dan jauh daripada apa yang disampaikan oleh fuqaha tersebut. Orangnya dekat, mungkin sahabat. Jadi bisa dilihat yang dimaksud sayati zamanun alal ummati yafiruna min ulama ini adalah secara batiniyah atau ruhaniyahnya. Ya bisa jadi orang tidak kelihatan dekat dengan ulama, dengan orang-orang yang berilmu, dengan orang-orang fuqaha, habaib, tapi dia hidupnya lebih baik. Secara dohirnya mungkin jauh, apalagi sekarang banyak ilmu yang didapati melalui medsos, internet, banyak nilai positifnya. Ya mungkin tidak pernah duduk di majelis taklim ini, maka kita tidak boleh suudzon juga. Mungkin di tempat lain dia ngaji atau dia ngaji di rumah. Walaupun sebaiknya ya kita itu memenuhi tempat ibadah yang ada di lingkungan kita, supaya tidak menimbulkan kecurigaan bagi teman-teman kita di sekitar. Hanya orang-orang jadi suudzon, berburuk sangka. Maka kita sebagai orang yang mukmin tidak diperbolehkan untuk berburuk sangka. Orang mukmin itu harus pintar. Kebaikan orang lain
itu sudah dipastikan harus menjadikan kebaikan bagi dirinya sendiri. Kejelekannya pun harus diusahakan menjadi kebaikan bagi orang mukmin. Artinya begini, ketika teman kita atau saudara kita melakukan hal-hal yang negatif misalnya, itu jangan sampai maksiatnya teman kita malah jadi dosa buat kita. Dengan cara apa? Mengguncingnya, menjelek-jelekannya. Justru jadikanlah ladang pahala buat kita. Bagaimana caranya? Artinya kita dengan melihat teman kita melakukan hal-hal yang jelek misalnya, kita bisa beristighfar dan kita mohon ampun kepada Allah. Jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Ini kadang-kadang kejelekan orang lain kita juga dapat kejelekannya. Orang lain yang melakukan dosa, kita dapat dosanya juga. Dosa gibahnya. Gibah itu kan di dalam agama itu artinya menceritakan orang lain yang memang dia melakukan halnya itu. Kita ceritakan kepada orang lain, itu gibah namanya. Kalau kita menceritakan orang lain tetapi dia tidak melakukannya, itu namanya fitnah. Gibah itu adalah memang dia pernah melakukan itu, kita ceritakan, itu namanya gibah. Itu dosa. Kita sebagai mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinannya akan meningkat. Kita memahami bahwa tidak ada suatu apapun yang kita lakukan, baik itu kebaikan maupun itu keburukan, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita pahami kalimat la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? La haula, tidak ada kemampuan. Kalau bahasa panjang begini, Pak. La haula, tidak ada kemampuan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wala quwata, dan tidak ada kemampuan untuk menjauhi kemaksiatan illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini tidak punya kemampuan apa-apa kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita sebagai orang mukmin harus punya keyakinan seperti itu. Kita meyakini dengan adanya Allah, dengan adanya utusannya, dengan adanya hari akhir, dengan adanya kejelekan dan keburukan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika teman kita, saudara kita melakukan sesuatu yang dikatakan keluar daripada koridor aturan agama kita, maka kita tidak boleh mencemoohkan, karena dia melakukan hal itu adalah atas Allah. Artinya bukan berarti Allah ridho, tetapi ya memang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dia untuk melakukan itu. Dan jadikanlah kemaksiatan dia itu pahala buat kita. Banyak-banyaklah beristighfar kita. Dan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diri kita dijaga, jangan sampai kita terjerumus. Ambil positifnya. Ada di ayat yang lain. Allahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan kalian semua dan yang menciptakan apa yang kalian kerjakan. Coba tuh Pak, kalau akidah kita sudah mantap. Kalau baca ayat ini, setidaknya kita itu merasa rendah. Tidak ada yang kita harus bisa sombongkan. Kepintaran kita rajin ibadah, rajin sholat, rajin berjamaah,
ke masjid misalnya, tidak harus disombongkan. Karena semua itu adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diakukan ini kemampuan kita. Hebat saya ini, bisa bangun tengah malam, orang pada tidur misalnya, apalagi sampai menceritakannya kepada orang lain. Khawatir apa yang kita kerjakan itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa ujub, ketika kita merasa riya, ingin dilihat orang, ini nol di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di kitab Sulam Taufik paling tidak ada 3 ciri bagi orang yang ingin diterima ibadahnya oleh Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dalam kitab itu disebutkan adalah ketika dia melaksanakan ibadah itu liwajhillah, karena hanya mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dibaca di terjemahannya, tafsiran daripada liwajhillah di sini, wah ini berat Pak. Kalau di dalam kitab Sulam Taufik, kalau kita kan masih terbesit di dalam hati ketika kita melakukan ibadah itu ingin balasan ya Pak, ingin pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin diberi imbalan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab ini, kalau kita masih terbesit di dalam hati bahwa kita melaksanakan ibadah, misalnya sholat, karena ingin mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini keikhlasan kita ini masih rendah Pak. Ikhlas tapi keikhlasan masih rendah Pak. Adnaha bahasanya, paling rendah keikhlasannya. Sudah termasuk ikhlas sih, cuman ikhlasnya rendah gitu. Kalau dibaca tafsirnya, adnaha bahasanya rendah keikhlasan. Karena yang paling bagus itu keikhlasan itu ketika kita melaksanakan ibadah apapun, termasuk sholat atau taklim kita misalnya, tidak ada yang kita harapkan kecuali hanya daripada ini adalah melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserahlah nanti mau dibalas apa tidaknya gitu kan. Kita sebagai abdi, sebagai makhluk, dia Allah sebagai khaliq. Kita itu sebagai pembantu dan sayyidnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kita lah kerja di bos atau di perusahaan, kita lah kerja. Ya itu mah udah pasti ada imbalan. Itu kan Pak. Maka di dalam kitab Muta'alim disebutkan ketika mengaji ilmu itu, kalau ada tujuan ingin dihormatin, ingin dihargain, ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi, di dalam kitab Muta'alim di situ disebutkan ini hati-hati. Nanti ketika dihisab Allah Subhanahu wa ta'ala akan dicampakkan oleh Subhanahu. Ada 3 golongan Pak yang dicampakkan ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak mujahid, seorang ulama, seorang agnia, itu yang dihisab paling duluan. Ada kisah kan Pak, ketika mujahid, orang yang berjihad, berjuang memerangkan agama Allah sampai berdarah-darah, nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kamu masuk surga? Karena saya mujahid Allah, saya berperang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, kadabta, dusta kamu, dusta kamu. Begitupun yang lainnya, ulama, agnia, kata Allah, kadabta, dusta kamu. Kok dibilang dusta? Kenapa? Karena Allah tahu ketika kita melakukan sesuatu apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Mungkin keikhlasannya, karena ada tujuan. Mungkin dia berjihad karena hanya dibilang dia itu adalah pemberani. Mungkin dia jadi ulama, kelihatan ibadahnya bagus, mungkin hanya yang dihargai orang, hanya dihargai oleh
teman-teman, kelihatan alim. Mungkin dia agnia, dicampakkan oleh Subhanahu wa ta'ala, mungkin dia menerbangkan hartanya, mensodakohkan hartanya, menginfakkan hartanya. Tetapi ketika dia menginfakkan hartanya, mensodakohkan harganya, ada niat untuk dilihat oleh makhluk. Nah, disinilah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk yang pertama, kita di dalam beribadah ini kita tingkatkan kualitas kita, bahwa kita beribadah kepada Subhanahu wa ta'ala hanya kita melaksanakan apa yang Allah telah perintahkan kepada kita semua. Balasan masih jauh, Pak. Prakteknya aja belum tentu benar, kita masih jauh. Mulai dari kita bertoharoh dalam sholat misalnya, pelaksanaannya sholat masih jauh. Jadi kembali yang pertama, Pak. Jadi yang pertama, kata Rasul, akan Allah angkat barokah kasabnya, kebaikan daripada pekerjaannya Allah hilangkan. Jabatannya tidak memberikan dampak baik, bukan menjadikan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menjadikan jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda-tanda tidak ada barokahnya. Sedikit barokah, kelihatannya sepele. Banyak kan, Pak, kalau di medsos ini kan apapun nampak itu, Pak. Kebaikan dan kejelekan itu nampak. Ada seorang pemulung, hanya sebatas pemulung, tetapi dia mampu mengumpulkan hasil daripada pundi-pundi barang-barang bekas yang dia kumpulin, sampai dia mampu melaksanakan kurban, sampai mampu dia melaksanakan berangkat haji. Coba, Pak, secara dohiriyah udah kelihatan itu, secara dohiriyah saja kelihatan. Jadi mungkin di situ ada keberkahan, walaupun kelihatannya secara kasat mata agak hina kelihatannya, tetapi mungkin ketakwaan di dalam hatinya lebih daripada orang-orang yang jauh lebih kaya daripada dia, yang lebih ada daripada dia. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalitullahu sultanan zaliman. Maka Allah akan berikan suatu pimpinan yang zalim, Pak. Artinya zalim ini adalah dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah Allah jelaskan. Zalim di dalam ilmu fikih itu kan wad'u syai'in fi ghairi mahali, menempatkan sesuatu yang bukan di tempatnya, tidak layaknya ditaruh di situ, ditaruh di situ. Ini PVC harusnya di kepala, ditaruh di kaki. Sandal harusnya di kaki, taruh di kepala. Itu zalim namanya. Kan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatur untuk hidup dan kehidupan kita semua agar selamat dunia akhirat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aroda dunya fa alaihi bi ilmin, wa man aroda akhirah fa alaihi bi ilmin, wa man aroda umma fa alaihi bi ilmin. Orang kalau pingin kesuksesan dunia, makalah cari ilmunya dulu. Ingin kesuksesan akhirat kelak, carilah ilmu. Ingin sukses dunia dan akhirat, maka carilah ilmu. Nah, di sini hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini suatu kepastian, saya yakin tidak mungkin tidak terjadi apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Entah kapan terjadinya, apa sekarang sudah terjadi, ya mari kita lihat aja. Yang jelas apa yang disampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pasti itu akan ada dan pasti terjadi.
apalagi di zaman sekarang. Masya Allah ya Rabbana, fitnah itu luar biasa Pak. Kalau kita kurang-kurangnya bisa menahan diri, saya sering beristighfar Pak. Apalagi kejadian-kejadian yang di luar nalar kita sebagai umat yang beriman. Baru-baru ini Pak, di Brebes ada seorang ibu yang menggorok anaknya sendiri. Coba gimana ini akidah? Padahal dia seorang muslimah, artinya paling tidak dia ya mungkin ada sedikit nilai keimanannya, tapi kok bisa gitu. Nah itulah manusia Pak. Jadi kadang-kadang iman itu naik turun, yazidu wa yanqusu, itu betul Pak. Kadang naik, kadang turun. Maka ketika kata Rasulullah SAW, seseorang menjauh atau satu golongan menjauh daripada para ulama dan fuqaha, maka akan diturunkan akibat yang kedua, yusalitullahu sultanan doliman. Baik pimpinan di keluarga, di lingkungan, RT-an, RW, atau sampai tingkat yang lebih tinggi. Ini sudah memang sudah sunatullah Pak. Ini yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah terjadinya kapan atau sudah terjadi, mari kita lihat. Ada yang lebih bahaya Pak. Yang ketiga Pak, ini ancaman bagi orang yang menjauhkan dirinya daripada pemahaman para ulama dan pemahaman para fuqaha. Yakhrujuna minad dunya bigori iman. Kelak dia akan mati tanpa iman. Nauzubillah. Maka Sayyidina Ali berkata, tamamun nikmatil maut mal imani wal Islam. Tidak ada nikmat yang lebih sempurna kecuali kita menghadap Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan iman Islam. Maka setiap khatib selalu berwasiat, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rugi besar Pak. Maka selalu kita berdoa Pak ya. Berdoa supaya kita diberikan Allahumma hawin alaina bisakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Terus doa husnul khotimah Pak. Sering baca Pak, doa supaya kita diberikan husnul khotimah. Husnul itu kan baik, khotimah itu kan ujung itu kan, akhir hayat kita. Istilahnya baik gitu kan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu kan kadang-kadang awalnya baik, tengahnya buruk, itu baik lagi. Ada yang pertamanya baik, awalnya buruk, baik, terus baik. Yang lebih celaka itu dari awal sampai ujung buruk, gitu kan? Dari awal sampai ujung buruk. Yang lebih parah di mantan ya. Dulu itu mantan kiai nih. Itu payah tuh. Mendingan jadi mantan dulu, mantan preman. Itu bagus Pak titelnya tuh. Wah dulu nih kan sahabat-sahabat itu kan ada yang mantan preman dulunya kan. Ya, luar biasa. Maka di dalam Al-Quran, di dalam surah yang ketiga kalau nggak salah ya, yang dijadikan ahli surga itu bukan berarti orang yang sama sekali tidak berdosa. Ada sebagian golongan masuk surga padahal dulunya dia pendosa. Kan begitu Pak. Dia termasuk orang mutakin. Ya orang mutakin sudah dipastikan masuk surga. Alladzina yunfikuna fisarroi wadoro wal kadiminal goido wal afina aninas wallahu yuhibbul wa idza fa'alu fahisatan. Nah itu kan orang berdosa itu Pak. Audolamu angkusahum zakarullaha fastaghfaru.
Orangnya tadinya berdosa, tetapi dia ingat atas perbuatannya itu adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengakibatkan kembali keburukannya kepada diri dia sendiri. Maka dia beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan lagi hal seperti itu. Maka diberikan titel muttaqin dan dijamin akan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gak bisa memvonis seseorang itu. Mentang-mentang kita sekarang lagi rajin ke masjid, lu juga mencemoohkan teman yang belum mau ke masjid, tidak bisa. Artinya biarlah Allah yang memberikan hidayah dan kita hanya sebatas mengingatkan. Rasul sendiri tidak bisa memberikan hidayah, Allah yang memberikan hidayah. Tetapi hidayah itu harus kita cari, harus kita jemput, itu aja. Jadi yang ketiga ini yakhrujuna minad dunya, Pak. Keluar dari dunia ini mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini akibat yang ketiga, ketika seseorang atau satu golongan yang menjauhi daripada pemahaman ulama dan fuqaha. Maka mudah-mudahan kita semua Allah jaga dengan adanya taklim seperti ini. Mudah-mudahan kita termasuk oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang dekat ulama, baik secara dokhiriyah, secara batiniyah, secara jasadiyah, secara rohaniyah, sehingga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang tiga tadi. Yarfa'ullah taala bikasbihi, barok rezeki kita yang kita dapati diberikan rezeki yang barokah, umur kita yang barokah, artinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita diberikan pemimpin yang adil, yang artinya menjalankan apa yang dia harus jalankan sesuai aturan-aturan yang Allah telah berikan. Yang ketiga, yang terakhir, tiada yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita nanti kelak ketika Allah memanggil kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan sebelum saya tutup. Barangkali ada yang perlu dikoreksi atau yang didiskusikan, mangga mungkin atau yang ditambahkan, silakan. Boleh, Pak. Buat orang-orang yang baru mulai sholat doa, kan tadi Bapak menyebutkan tadi kalau ada selayaknya tidak melakukan, kalau buat pemula itu bagaimana gitu ya, kan pasti kan kita belum tahu ilmunya segala macam itu, boleh nggak tuh? Itulah. Baik, Pak. Makanya untuk tahap awal kan saya sampaikan itu perlu belajar untuk meningkatkan. Untuk tahap awal kayak anak-anak, Pak. Untuk tahap awal kayak anak-anak, bagaimana sih anak bisa ke masjid? Misalnya anak saya, misalnya ke masjid, dia kan kalau anaknya namanya anak ya susah dibanguninnya. Kalau sekali dua kali susah, Pak. Tapi kalau sudah biasa itu insya Allah nanti dia dengan sendirinya. Tapi tahap awal tuh kalau istilah perlu diiming-iming ya Pak ya, iming-iming itu gak ada salam. Tapi kita itu jangan stagnan di situ. Artinya iman kita itu harus ditingkatkan. Maka di dalam saya bilang di dalam kitab penjelasan di dalam kitab Sulam Taufik sama di kitab Safinatul Rajah itu beda, Pak. Kalau di kitab Sulam Taufik ada bahasa likobuliha bahasanya, syarat diterimanya. Kalau di Safinatul Najah surutu sihati sholati doang. Kalau di Sulam Taufik ada
wa ma'ama gitu kan, ada bahasa wa ma'ama. Dan di samping ada syarat-syarat yang lain, ada syarat wasuruti liqabuliha, syarat diterimanya amal kita. Di antaranya yaitu liwajhillah, karena ingin mendapatkan, karena hanya sebatas melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan cuman kalau tadi kalau bahasa di kitab Sulam Taufik tadi Pak, kalau kita melaksanakan ibadah karena apa ingin mendapatkan imbalan, kan bahasa adnaha Pak, paling rendah keikhlasannya. Udah termasuk ikhlas sih. Kita mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan imbalan, sholat, ingin pahala, ngaji, ingin pahala. Sebetulnya sih udah bagus, ikhlasannya udah ada. Cuman adnaha, keikhlasannya mungkin kelas ikhlasnya itu Pak, kelas ikhlasnya itu, klasifikasi ikhlasnya itu masih rendah. Ya gak apa-apa. Kelas PAUD, kalau sekolah PAUD Pak, betul Pak. Kita itu masih PAUD. Mungkin kita semua ini masih PAUD Pak. Ibadah kita itu masih PAUD mungkin. Belum nyampe kita ke arasan. Saya juga bukan berarti saya udah bisa, saya bilang bukan saya udah bisa melaksanakan. Ini kita semua lagi yang benar itu yang seperti itu. Apapun yang kita lakukan ini hanya sebatas melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kita sebagai makhluk melaksanakan perintah sebagai khaliq saja. Soal nanti dapat, kita masuk surga itu kan bukan karena sholat kita kan, bukan daripada ini, tapi karena sifat rahman rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu udah rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika terbesit di dalam hati, walaupun ibadah kita banyak apalagi sedikit, nanti kelak ketika dihisab Allah campakan, kadabta kata Allah, bohong kamu. Mungkin ya secara kasarnya begini lah, kamu itu mau sang ibadah dulu kan karena ingin pahala misalnya, atau bahkan ingin dipuji misalnya. Mungkin seperti itu Pak. Jadi untuk kelas PAUD seperti kita ini nggak apa-apa datang ke masjid misalnya, tapi tidak boleh kita berhenti di situ. Kita harus berusaha untuk meningkatkan kualitas keikhlasan kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, kita dapatlah dapat nilai plusnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa serahin aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Apalagi udah merasa bangga dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, mungkin itulah salah satu kelemahan kita. Itu barangkali Pak ya. Terus gimana Pak Ustaz? Kan Allah sendiri memberikan kesempatan kepada kita, mintalah maka akan kuberikan. Itu gimana? Gimana Pak? Allah sudah mengatakan berdoalah, mintalah padaku maka aku akan kuberikan. Itu gimana Ini betul. Itu kan yang Allah, doa itu kan ibadah. Kita itu berdoa itu hanya melaksanakan ibadah, sama perintah yang lainnya doa itu Pak. Ketika kita melaksanakan doa, maka janji Allah akan Allah kabulkan. Maka kita artinya ketika doa kita yang kita panjatkan, jangan sampai ngedumel. Kok doa saya belum dikabulkan ini misalnya. Kan itu mah hak prioritas Allah. Apa yang kita inginkan Allah kabul apa enggaknya, kita ini melaksanakan doa itu hanya sebatas perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bedanya seperti kita melaksanakan kajian seperti ini. Itu maksudnya Pak. Ya kita mengharapkan kabulnya doa. Misalnya nggak apa-apa tadi kayak tadi, cuman mungkin doa kita itu masih sebatas kalau masih sekelas PAUD gitu Pak. Jadi doa gitu masih sekelas PAUD Pak. Begini Ustaz, saya teringat kata Ustaz Rahmat, ada ahli surga. Pada saat itu Rasulullah mengatakan dia ahli surga. Apa katanya? Karena dia tidak pernah mengharapkan ikhlasan, tidak meminta apa-apa. Sementara dengan tadi kata klasifikasi ikhlas kita ini kan, kalau saya misalnya menginginkan sesuatu tapi target saya insya Allah dikabulkan, tapi saya harus meminta saya berdoa ya Allah, jadi saya termotivasi. Dalam motivasi ini saya bisa meningkatkan kualitas ibadah saya. Jadi kalau saya hanya mengharapkan keikhlasan, artinya tingkatan kualitas saya itu
dapat saja, tidak ada keinginan untuk lebih tinggi. Jadi kita tuh standar aja. Itu kalau pemahaman saya. Tapi kalau saya ada keinginan, tapi saya lebih Terwot. keinginan dari diri saya lebih tingkatkan ke kualitas saya, doa saya, ibadah saya, sholat saya dan sebagainya. Saya ada motivasi iman. Artinya untuk tahap awal, tahap pemula ibarat kita beribadah kan semuanya kita sama Pak, ingin mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita merujuk ke dalam kitab Sulam Taufik ya. Nah, kalau kita merujuk ke dalam Sulam Taufik, maka seyogyanya kalau keikhlasan yang levelnya tinggi itu sebetulnya sih berdoa mengharapkan sesuatu atau ingin dikabulkan dan itu menjadikan motivasi, tidak salah Pak. Kalau kita semuanya belajar istilahnya kan agar kita lebih dekat kepada, tidak bisa sekolah itu tidak bisa langsung kelas 6 Pak, paling tidak ada PAUD kelas 1 kelas 2 kelas. Tapi kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas keimanan kita, kualitas keilmuan kita. Itu yang kita harapkan. Artinya kita tidak stagnan di situlah. Dikembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan di dunia ini kita hanya sebatas melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar dan kecilnya, dikabul apa tidaknya, insya Allah Allah lebih tahu dan Allah lebih paham apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, dan insya Allah kita mendapatkan pahala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ikhlas berdoanya kan Pak, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dicampuri dengan syirik, berdoanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan bagian daripada ibadah. Kalau ibadah dicampuran syirik, bukan ibadah namanya Pak ya. Ibadah kan harus kita diperintah harus murni itu ibadah. Ini jam berapa Pak? Lewat ya? Belum ya? Jadi insya Allah Pak, jadi kita ini mah untuk belajar aja. Ketika kita misalnya biasa begini, gak apa-apa seperti itu, tapi mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas keimanannya, kualitas keikhlasannya, kualitas keilmuannya. Karena kata Imam Nawawi dalam Sulam Taufik, nah keikhlasan yang ini seperti ini loh, yang ada yang keikhlasan yang lebih tinggi. Kalau kita semua kan insya Allah lah kita ngaji dapat, kita bersedekah ingin pahala, ya itu memang ikhlas sih, ikhlas termasuk ikhlas, cuman adnah bahasanya, keikhlasan paling rendah. Kalau kita ingin keikhlasan yang paling tinggi, harus bisa memurnikan dalam hati kita bahwa kita melaksanakan apapun yang Allah perintahkan hanya sebatas perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan diri daripada apa yang Allah larang hanya sebatas itu larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu kali Pak ya? Jadi saya tambahkan sedikit Pak. Boleh Pak. Artinya begini, dari PAUD ke TK, SD, SMP, SMA gitu kan. Perlu pembuktian Pak. Makanya kita berdoa minta sesuatu, bukan hanya memang disuruh, tapi kita mau pembuktian. Iya. Jadi Allah benar apa enggak? Gitu. Begitu sudah dibuktikan. Yakin. Yakin. Ya kan? Akhirnya apa? Yang tadinya ngarepin agak sedikit berkurang. Ya kan? Ngarepin yang satu, akhirnya oke, yang ini enggak. Pas sudah dikabulin, sudah pernah buktikan. Begitu Pak maksudnya. Jadi ya kan, kalau nggak dikasih, kenapa nih? Kita introspeksi, tambahin lagi amalnya, tambahin lagi ilmunya, sudah begitu kan? Oh ya. Nah, yang tadi kenapa saya tanya untuk pemula, bagaimana meningkatnya? Nah itu tadi perlu pembuktian. Iya betul. Makanya Setuju Pak. Anies bilang tadi kalau saya minta, nggak apa-apa dong, ya nggak apa-apa. Iya. Karena levelnya masih segitu gitu. Buat naik level bagaimana gitu? Stop. Kalau kayak TK ke SD ke kelas 1, kelas 2 kan diuji dulu. Iya. Habis diuji, terus iya nih gaji Allah bener nih gitu. Allah tuh ada gitu. Kenapa? Ya saya minta doa dikabulin. Iya. Ditambah yakin Pak ya? Nah, tambah Yakinnya jadi hakul yakin. Oke Pak. Barangkali Pak Ustadz ada yang mau ditambahkan? Ya?
Jadi bagaimana Pak? Pak Tatang? Arif. Kalau begitu udah semua ya? Mari kita tutup. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan itu dari kebodohan saya pribadi, kealfaan saya pribadi. Kalau ada benar daripada Allah Subhanahu wa taala, kepada jamaah saya minta maaf, kepada Allah saya beristighfar. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.